Memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Survei Litbang Kompas awal Januari lalu memperlihatkan 80,9% publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari pertamanya. Saya Adheri Zulfikri Sitompul selaku Ketua Umum Ikatan Sarjana Al-Jamaatul Wasliyah telah menyampaikan berbagai pendapat saya di berbagai surat media online. Saya nyatakan Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, adalah sosok yang dipandang layak dan memiliki kekuatan politik untuk maju sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Kapan itu saya sebutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adheri Zulfikri Sitompul, advokat, pengacara, konsultan kekayaan intelektual, serta pengamat politik dan kebijakan publik, khususnya di Republik Indonesia ini. Hadirin sekalian, sahabat muda dan Bapak Ibu pemirsa, kali ini di channel YouTube Bandit Kota News pada hari ini kita akan membahas tentang hebohnya kemarin, viralnya kemarin, Capres dan Cawapres Republik Indonesia di tahun 2029, di mana Partai Gerindra di dalam kongres luar biasanya usung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk periode tahun 2029 yang akan datang. Kemudian ada juga pemberitaan-pemberitaan terkait tentang masuknya nominasi calon presiden Republik Indonesia 2029, yakni Bahlil Lahadalia, yang saat ini sebagai Menteri ESDM di pemerintahannya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Fenomena ini memang mengejutkan dan banyak terkesan dianggap terlalu cepat. Kemudian dianggap sebagai langkah buru-buru, kemudian juga dianggap sebagai langkah yang mengunci kesempatan-kesempatan pihak-pihak lainnya yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia untuk pemilu 2029 yang akan datang. Jadi kita coba lakukan ulas berita atau kita sebut dengan Uber. Nah, kita
melihat di berbagai media, khususnya saat ini saya akan mengutip dari kompas.com, news nasional, itu menyebut KLB Gerindra, Prabowo jadi ketua umum, sekaligus ketua Dewan Pembina hingga calon presiden 2029. Itu diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2025 lalu. Nah, KLB atau Kongres Luar Biasa Partai Gerindra disebutkan di dalam media ini dilaksanakan terkesan sangat dadakan karena dilakukan pada saat rapat pimpinan nasional Partai Gerindra yang dilakukan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 13 Februari 2025 yang lalu, atau tepatnya di hari Kamis. Nah, di dalam KLB tersebut Prabowo ditetapkan sebagai ketua umum sekaligus ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra periode 2025-2030. Kemudian yang membuat heboh, membuat kaget dunia politik, dunia masyarakat Republik Indonesia di masa masih di bawah 150 hari kerja lah kabinet dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto langsung diusung oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia di pemilu nanti tahun 2029. Nah, apa sih yang disebutkan atau dijadikan alasan kenapa itu harus dilakukan? Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan ada 5 keputusan yang diambil dalam KLB kemarin. Pertama, Kongres Luar Biasa menerima seluruh laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra periode 2020-2025. Nah, disebutkan oleh Muzani, semua catatannya adalah excellent dan perolehan prestasi politik, kepercayaan rakyat sampai dengan keuangan sangat bagus dan sangat memuaskan, sehingga semua DPC, DPD Partai Gerindra menerima laporan pertanggungjawaban dari DPP Partai Gerindra tanpa catatan. Nah, kalau kita mengulas tentang boleh nggak dalam pelaksanaan rapat pimpinan nasional dirubah menjadi Kongres Luar Biasa. Baik, dalam suatu organisasi kita bahas ya, akan memiliki suatu pedoman berupa anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Di Partai Gerindra mengatur tentang kedudukan tertinggi adalah Kongres. Itu sama kedudukannya dengan Kongres Luar Biasa. Kemudian biasanya juga di dalam organisasi tingkat nasional juga sebelum melaksanakan yang namanya Kongres itu pasti ada yang namanya rapat pimpinan nasional. Kalau di Komite Nasional Pemuda Indonesia di bawah pimpinannya Bapak atau Bung Adinda Muhammad Riano Satria Panjaitan, itu disebut dengan rapat pimpinan Purna Nasional. Jadi disingkat dengan Rapimpurnas, rapat pimpinan Purna
nasional. Artinya sudah mendekati selesai masa dari jabatan beliau di dalam organisasi tadi. Nah, sama dengan di Gerindra juga seperti itu. Untuk kongres luar biasa, hampir rata-rata di dalam organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi politik itu memang diatur tentang tata cara kongres luar biasa. Nah, sepanjang disetujui oleh atau diminta oleh 1/2+1 dari garis hierarki di dalam partai maupun di dalam ormas tadi itu diperkenankan, sehingga lumrah apabila di dalam rapat pimpinan nasional Gerindra ini dirubah menjadi kongres luar biasa. Memang momentumnya itu yang sangat membuat para elit politik kaget, karena baru ini saja yang terjadi, partai politik di Rapimpurnas dirubah menjadi kongres luar biasa. Namun sepanjang tidak melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu dianggap sah dan berkekuatan hukum. Nah, kemudian Muzani juga menyebutkan pada saat Muzani bertanya kepada Bapak Prabowo Subianto tentang kesediaan beliau apabila Partai Gerindra mengusung kembali Bapak Prabowo Subianto menjadi calon presiden di tahun 2029. Jawaban dari Pak Prabowo singkat, ringkas, padat, dan tegas. Kalau itu permintaan dari kader, permintaan dari partai, dan keputusan dari partai, maka Pak Prabowo Subianto menyatakan siap untuk menerima amanah tersebut. Nah, kemudian juga di dalam pelaksanaan kongres luar biasa tadi, Pak Prabowo juga didaulat menjadi ketua Dewan Pembina yang menentukan arah kebijakan partai baik ke dalam maupun keluar. Jadi ringkasnya, dengan kondisional masa jabatan beliau 2020 sampai dengan 2025, maka jabatan Pak Prabowo tidak berubah. Nah, kemudian juga dalam kongres luar biasa tersebut, Pak Prabowo dijadikan sebagai formatur tunggal. Nah, kejadian juga di musyawarah nasionalnya Partai Golkar juga disebutkan Bahlil Lahadalia sebagai formatur tunggal. Apa ini formatur tunggal? Formatur adalah orang yang terpilih dan dipilih di dalam kongres luar biasa Partai Gerindra untuk menentukan kepengurusan berikutnya, yakni pengurusan 2025 sampai dengan 2030 tentunya, terkait siapa saja yang menjadi sekretaris jenderal, menjadi bendahara umum maupun yang menjadi ketua harian, beserta jajaran kepengurusan mulai dari OKK sampai kepada ketua-ketua bidang lainnya maupun wakil sekjen serta wakil bendahara dan tingkat-tingkatan departemen. Itu yang diberikan mandat kepada Bapak Prabowo sebagai formatur tunggal.
Nah, kemudian apakah Pak Prabowo ini telah memecahkan telur dalam kontestasi politik pemilihan umum presiden maupun wakil presiden Republik Indonesia di tahun 2029? Sebelumnya, saya Adheri Zulfikri Sitompul selaku Ketua Umum Ikatan Sarjana Al-Jamaatul Wasliyah telah menyampaikan berbagai pendapat saya di berbagai surat media online. Saya nyatakan Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, adalah sosok yang dipandang layak dan memiliki kekuatan politik untuk maju sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Kapan itu saya sebutkan? Saya sebutkan itu pada tanggal 12 November 2024. Artinya Pak Prabowo Februari, Januari, Desember, berarti sudah 3 bulan sebelum Pak Prabowo. Saya melihat dan memiliki optimisme bahwasanya tidak haram untuk melakukan langkah-langkah kegiatan politik di awal pemerintahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Toh Bapak Presiden tidak berkeberatan, dan akhirnya pun Bapak Presiden Februari yang lalu juga menegaskan dan ditegaskan dia siap maju sebagai calon presiden di 2029. Nah, pada saat itu saya mengatakan bahwasanya Bung Bahlil Lahadalia layak dan memiliki kemampuan untuk menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia di tahun 2029 yang akan datang. Itu saya sampaikan khususnya di Warta Pembaharuan Co.id, analisnews.co.id, askara.co, bandungpunyaberita.com, editorialbogor.com, sketsindonews.com, dan berbagai media lainnya. Nah, khusus di Warta Pembaruan saya sampaikan Bahlil Lahadalia ini calon kuat untuk wakil presiden Republik Indonesia di tahun 2029. Bahkan layak untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia di tahun 2029 apabila Bapak Prabowo Subianto tidak maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia tentunya. Nah, apa sih yang menjadi acuan kuat saya mendukung Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai calon kuat Wakil Presiden Republik Indonesia di tahun 2029 dan tidak menutup kemungkinan untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia di 2029. Saat ini saya sampaikan tokoh-tokoh muda potensial menjadi pimpinan nasional makin terlihat. Ya, terlebih lagi ya terlihat di dalam kabinet-kabinet yang ada di kementerian itu jelas Bapak Presiden Prabowo memberi ruang kepada pemimpin muda dan menjadi jembatan kepemimpinan nasional ke depan. Jadi di era politik modern Indonesia pasca kemenangan Prabowo ini terlihat ada geliat-geliat tokoh-tokoh muda yang menjadi sebuah destinasi pilihan politik ke depan
pada tahun 2029, bahkan lebih menarik lagi. Karena Pak Presiden Prabowo membuka dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk itu. Nah, saya melihat sebagai kader Partai Golkar, sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Al-Jamiatul Wasliyah, sebagai pengamat politik dan kebijakan publik, ini Bahlil Lahadalia ini merupakan penguasa ataupun pemimpin selaku Ketua Umum Partai Golkar yang memenangkan suara kedua terbanyak di DPR RI pada pemilu 2024 yang lalu. Kemudian dia juga memiliki pengalaman menjadi menteri di zamannya Bapak Jokowi. Jadi saya pikir ini menjadi alasan kuat dan menjadi bekal bagi pemimpin nasional sekelas Bahlil Lahadalia untuk maju sebagai calon wakil presiden 2029 maupun calon presiden 2029. Nah, kita akan membahas selain Bahlil Lahadalia siapa saja anak-anak muda, tokoh-tokoh muda nasional yang hiruk pikuk dan memiliki kekuatan serta kekuasaan di partai politik yang juga layak untuk di tahun 2029 yang akan datang. Yakni ada Agus Harimurti Yudhoyono, AHY panggilannya, putra mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau kita singkat dengan SBY. Juga saya nilai memiliki potensi kuat menjadi pimpinan nasional karena juga beliau memiliki pengalaman di kabinet era Jokowi dan Prabowo, kemudian sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Jadi untuk masuk dalam bursa Cawapres 2029 beliau layak. Juga tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan calon wakil presiden di tahun 2029 yang akan datang. Itu penilaian saya. Nah, selain dari AHY tadi, ada juga Puan Maharani yang juga sebagai Ketua DPR RI 2 periode, kemudian juga kader maupun pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian selain itu juga Puan Maharani ini juga anak mantan Presiden Republik Indonesia, juga sebagai seorang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi saya melihat Puan Maharani juga merupakan pewaris partai terbesar dan juga pemenang di pemilu 2024. Nah, bagaimana dengan kondisi Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, yakni Gibran Raka Buming Raka, jika ia ingin menjadi kandidat kuat juga di tahun 2029, baik menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia maupun calon Presiden Republik Indonesia. Saat ini beliau sudah menjadi pimpinan nasional sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sampai dengan tahun 2029 yang akan datang. Namun beliau masih kekurangan kekuatan dan sandaran partai politik. Tidak seperti Bahlil Lahadalia
AHY maupun Puan Maharani. Jadi dia harus memiliki bekal parpol yang harus mulai dia persiapkan. Kalau kita melihat PSI masih jauh panggang dari api. Tidak satupun menduduki kursi di DPR RI saat ini. Walaupun adik kandungnya Kaisang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Nah, kenapa saya sangat sebagai Partai Golkar juga, sebagai kader Partai Golkar, saya saat itu menyampaikan di media sangat mendukung Bahlil Lahadalia selain tadi yang saya sampaikan tentang kekuatan politik maupun pengalaman di kabinet. Bahlil Lahadalia ini berlatar belakang orang biasa, putra dari ujung timur. Dia mampu menjadi ketua umum HIPMI, kemudian membawa HIPMI semakin maju, kemudian dia mampu menggapai posisi politik dengan cepat dan sukses. Kita berkaca kepada gerakan beliau menjadi calon tunggal dalam Munas Partai Golkar untuk menjadi ketua umum, dan beliau berhasil. Kemudian Bahlil juga adalah tokoh muda yang disenangi oleh para pemimpin negara, baik itu Jokowi maupun Prabowo. Itu juga menunjukkan ada kelebihan yang membuat Bahlil menjadi tokoh muda potensial ke depannya. Jadi saya melihat seorang Bahlil Lahadalia akan memiliki elektabilitas dan elektoral yang tinggi, apalagi ditopang dengan pengalaman politik yang sangat tinggi, organisatoris dan aktivis. Bahlil ini sangat berpengalaman di bidang usaha dan di pemerintahan. Jadi pertempuran politik tokoh muda Bahlil Lahadalia ini akan sangat kuat, terutama di tahun 2029 yang akan datang. Memang kemarin sempat dihebohkan dengan kasus gas melon LPG 3 kg sempat hilang di pusaran, kemudian ada yang meninggal dunia. Namun alhamdulillah Bahlil Lahadalia mampu menyesuaikan keadaan dan mengikuti perintah Bapak Prabowo Subianto untuk mengembalikan posisi kembali seperti awal, sehingga sekarang itu sudah agak tenang. Walaupun sempat agak semrawut dan sempat ada ribut-ribut ataupun silang kata di berbagai media online, di berbagai media cetak antara Bapak Dasko selaku Ketua Harian dari Partai Gerindra dengan kelompok Partai Golkar yang saut menyaut. Ada Ayahanda Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Bangda Idrus Marham yang terus coba menetralisir dan mengkampanyekan supaya reda dan slow persoalan-persoalan tentang gas melon sampai dengan terjadi sesuatu yang tenang. Nah, saya juga melihat Bahlil Lahadalia ini merupakan ketua umum Partai Golkar yang mampu memberikan nuansa politik akomodatif di dalam susunan kabinet kepengurusannya. Jadi ini sejalan dengan peran politik akomodatif yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam menampilkan berbagai sosok anak muda dari berbagai warna politik menjadi satu kesatuan. Sehingga saya yakin ke depannya Bahlil Lahadalia memiliki peluang besar sebagai pemimpin nasional di negara ini dari Republik Indonesia, dari wilayah Indonesia bagian timur. Dengan kekuatan yang ada,
saya yakin Bahlil Lahadalia akan jadi calon kuat Wakil Presiden Republik Indonesia di tahun 2029 akan datang. Dan tidak akan menutup kemungkinan menjadi calon presiden apabila Bapak Prabowo setelah beliau menyatakan bersedia maju 2029, siapa tahu akan tiba-tiba juga menyatakan tidak bersedia. Maka Bahlil memiliki kekuatan, kemampuan, keahlian, serta pengalaman untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Tetapi yang diutamakan apabila Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi capres di tahun 2029 yang akan datang, maka pilihan terbaik adalah Bahlil Lahadalia. 2 gerbong kekuatan partai politik itu merupakan modal ditambah dengan Kim Plus yang ada saat ini. Nah, apakah yang saya sampaikan ini juga pendapat saya sendiri? Tidak. Pendapat saya sendiri ini juga didukung oleh teman-teman yang kemarin mendeklarasikan dukungan untuk Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjadi calon wakil presiden 2029 pada bulan Februari yang lalu, kalau saya tidak salah ya. Pada awal bulan yang lalu. Yakni dari Gerakan Pemuda Indonesia Timur yang dimotori sahabat saya juga, Bernard Denny Namang. Beliau telah secara tegas mendukung dan kayaknya juga seirama dengan saya tentunya. Jadi teman-teman, sahabat muda, para pemirsa sekalian, pandangan politik di dalam situasi yang sedang mulai berjalannya kabinet Prabowo Subianto ini dan Gibran Raka Buming Raka tidak mengharamkan untuk mulai mempersiapkan diri bertarung di 2029 dengan cara menampilkan kemampuan, menampilkan keahlian, menampilkan kemandirian dalam menjalankan pemerintahan Republik Indonesia di tahun 2029. Mengenai kandidat yang lain, saya tidak berwenang untuk, atau agak susah, agak kurang nyaman kalau saya bahas karena beda pandangan, beda pilihan saya untuk periode yang lalu dan insya Allah di masa yang akan datang. Proyeksi 2029. Demikian sahabat sekalian, ingat jangan lupa tetap ditonton, dilihat, dinikmati, didengar dengan seksama segala apa yang kami sampaikan di dalam YouTube Bandit Kota News. Silakan di subscribe bagi yang belum mensubscribe-nya, kemudian di like, silakan berikan komen agar lebih hidup dan bisa kita balas pembalas, dan saya juga bisa memberikan alasan-alasan atas pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban-jawaban nantinya. Kemudian jangan lupa di like dan disebarluaskan, di share ke seluruh jagat raya Republik Indonesia, bahkan dunia internasional. Agar apa? Agar bangsa luar juga tahu tentang indahnya demokrasi politik, demokrasi kehidupan berbangsa, bernegara, dan ketatanegaraan Republik Indonesia yang berbeda-beda tetapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.